Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar P3K Guru ya di tahun 2022-2023. Di sini Bapak Ibu ya, setelah Dapodik terkirim, Bapak Ibu bisa mengecek nama dan data di info GTK. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang ingin melakukan perubahan data di Dapodik itu sudah bisa ya, karena sudah rilis Dapodik versi terbaru. Terutama bagi P1 ya, P2, P3 yang belum resum di SSCSN, harap ya bersiap Maret April 2023. Usulan formasi Pemda sedikit. Kalau misalkan usulannya formasi Pemda sedikit, tentunya akan ada solusi jitu juga dari Kemendikbudristek. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini Bapak Ibu cek nama ya di info GTK. P1 ya, P2, P3 belum resum SSCSN, siap-siap ya di bulan Maret April 2023. Yang pertama itu yang harus Bapak Ibu siap-siapkan adalah P1, P2, P3 belum resum. Maksudnya dalam hal ini yang memang belum resum karena tidak ada penempatan ya, maksud admin seperti itu wajib perbaiki data di Dapodik ya, Dapodik 2023, terutama jenis PTK dan ijazah serta verbal ijazah. Jadi sekali lagi saya disclaimer, untuk yang P1, P3, P2, P3 belum resum itu yang memang belum mendapatkan penempatan. Beda yang sudah mendapatkan penempatan itu sisa penuntasan saja ya, sisa resum. Sedangkan P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan itu yang admin maksud. Jadi Bapak Ibu ya, bagi P1, P3, P2, P3 yang belum resum wajib perbaiki data di Dapodik 2023D, terutama jenis PTK dan ijazah serta verbal ijazah ya. Usulan formasi dari Pemda untuk Maret 2023 terakhir ya, info dari Kemendikbud. Jadi kalau misalkan usulannya Pemda itu sedikit hingga Maret 2023 tidak sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya ada, maka nanti pemerintah pusat akan melengkapi formasi tersebut Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini menjadi kabar menguntungkan ya bagi kita-kita ini yang masih berstatus P1 ya, P2, P3 ya, yang belum mendapatkan penempatan. Karena kalau menurut admin pribadi yang saya sangat andalkan di sini adalah poin pertama dari 3 paket kebijakan dari Mas Nadiem ya. Nah, artinya misalkan ya hingga Maret 2023 ternyata Pemda juga belum mengajukan formasi secara maksimal, maka secara otomatis nantinya Bapak Ibu ya, pemerintah pusat lah yang akan melengkapi formasi tersebut, dan ini tentunya menjadi kabar bahagia ya untuk kita semua. Oke Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan ada info ya terkait Dapodik 2023, dan ini penting untuk Bapak Ibu perhatikan. Mohon diinformasikan kepada seluruh operator Dapodik sekolah bahwa telah dirilis ya patch Dapodik 2023D yang terbaru. Di mana admin dapatkan informasi ini? Admin dapatkan di salah satu grup WhatsApp honorer Bapak Ibu ya. Tidak mungkin ini tidak dihapus. Seandainya ini hoax, informasi ini pasti sudah dihapus di grup tersebut ya. Nah, jadi di sini kita katakan mohon diinformasikan kepada seluruh operator Dapodik sekolah bahwa telah dirilis patch Dapodik 2023D yang terbaru, supaya hati-hati mereka dalam mengisi dan merubah beban jam mengajar setiap guru-guru, terutama guru honorer yang sedang dan akan menjalani seleksi P3K ya tahun 2023 ini juga, agar diperhatikan oleh semua guru honorer yang belum bisa resum di akun SSCSN. Jangan operator melakukan sinkronisasi secara berulang-ulang, namun dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh perubahan data sudah fix, lengkap dan benar. Ingat ya, seluruh perubahan data sudah fix dan lengkap dan benar, barulah nantinya operator melakukan sinkron, terutama data P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan atau belum resum Bapak Ibu. Karena dari data sinkron itu nantinya akan ditarik oleh pihak Panselnas adalah data dari hasil sinkronisasi yang pertama kali sejak Dapodik 2023D ini disinkron OPS Dapodik sekolah. Ini harus dipahami. Jadi kita antisipasi memang ya, supaya lebih bagus lagi data Bapak Ibu, kita antisipasi hal-hal yang seperti ini. Terutama Bapak Ibu yang memang belum mendapatkan penempatan ya. Saya rasa tidak ada salahnya kita menginformasikan seperti ini. Nah, terkait dengan informasi untuk P1 ya yang belum mendapatkan penempatan, kalau kita tarik dari pernyataan paket kebijakan Mas Nadiem bahwa pemerintah daerah itu harus mengajukan formasi
usulan formasi dari daerah itu harus sampai di pusat paling lambat Maret 2023, maka kita bisa menghitung bahwa di Januari 2023 nantinya ini Kemendikbudristek itu sudah menetapkan kebutuhan guru di setiap daerah. Jadi di bulan ini. Nah, nantinya di Februari Maret adalah bagiannya lagi, masa di mana pemerintah daerah mempertimbangkan dan mengusulkan formasi. Seperti itu ya. Jadi nantinya di bulan Februari terakhir Maret itu pemerintah daerah sudah harus mengusulkan formasi. Kalau misalkan pemerintah daerahnya tidak mau atau persoalan anggaran tidak ada, maka nanti secara terpaksa pemerintah pusat yang akan melengkapi formasi itu. Jadi tidak ada istilah lagi ya di daerah nanti kekurangan formasi, karena sudah ada kebijakan terbaru dari Kemendikbud, dan saya rasa ini jauh lebih baik diterapkan di tahun ini, karena itu satu-satunya jalan supaya seluruh guru honorer itu bisa tuntas Bapak Ibu. Nah, perkiraan bulan April Mei 2023 adalah masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka. Sekali lagi admin katakan, jadwal ini bisa saja berubah-ubah ya, terutama ini yang poin ketiga itu bisa saja berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi apa yang kami sampaikan di sini itu bisa berubah-ubah kapan saja terkait jadwal, dan kalau misalkan berubah-ubah kami akan sampaikan lagi jadwal terbaru dari Panselnas ya. Jadi ini relatif ya, bisa saja berubah. Jadi perkiraan prediksi untuk April Mei itu masa di mana pengadaan ASN guru P3K dibuka, karena itu kemungkinan sudah selesai juga untuk pengusulan penetapan NIP P3K guru tahun 2022, sehingga bisa dimulai untuk seleksi P3K 2023. Tapi mengenai jadwal P3K 2023 kita tunggu saja informasi resmi lagi dari Panselnas. Ini cuma prediksi dan bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi kalau pengusulan formasi dari Pemda memang ya paling lambat itu masuk Maret 2023, karena itu sudah diutarakan langsung oleh Mas Nadiem Anwar Makarim Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru ya, bahwasanya di sini kita bisa lihat untuk jadwal seleksinya ya untuk P3K tahun 2023. Di sini yang paling ditunggu-tunggu oleh P1, P2, P3 dan pelamar umum itu nanti masuk di bulan Februari. Jadi bulan Februari nanti rekan-rekan guru itu harus siap-siap ya, karena pengumuman hasil seleksi, pengumuman kelulusan penempatan ini serentak. Baik P1, P2, P3 dan pelamar umum itu dimulai tanggal 2-3 Februari. Setelah itu ada masa sangga 2 hari. Mulai tanggal 4 sampai 6 Februari, tanggal 7-13 Februari itu jawab sangga, dan pengumuman finalnya kelulusan pasca sangga itu tanggal 20-21 Februari. Nah, di sini nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan penempatan secara 100%. Setelah Bapak Ibu yang dinyatakan lolos di pengumuman kelulusan pasca sangga di tanggal 20 sampai 21 Februari, nantinya akan melakukan pemberkasan secara online. Yang mana pemberkasannya itu adalah pengisian DRH NI P3K itu dimulai tanggal 22 Februari sampai 13 Maret 2023. Nah, untuk usulan penetapan NIP itu dimulai tanggal 7 sampai 31 Maret 2023. Jadi kemungkinan April hingga Mei itu kemungkinan sudah kita bicarakan, sudah dibahas secara lengkap terkait P3K 2023 ya, karena nantinya untuk batas usulan penetapan NIP-nya itu 31 Maret 2023 kalau misalkan tidak ada perubahan jadwal. Tapi kalau misalnya ada perubahan jadwal lagi, kami akan sampaikan di kemudian lagi, karena ini jadwal resmi Bapak Ibu ya, bukan hoax ya, bukan hoax sekali lagi. Nah, kemudian di sini 3 paket kebijakan ya. Kita lihat 3 paket kebijakan Mas Menteri. Di sini dikatakan bahwasanya pemerintah pusat akan melengkapi formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Inilah yang menjadi andalannya admin ya. Kalau ini poin pertama direalisasikan, saya yakin P1, P2, P3 tidak akan kesulitan mendapatkan formasi, karena nantinya formasi itu akan 100% di setiap daerah di Indonesia, karena mau tidak mau Pemda harus mengusulkan semua sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau misalkan kurang dari kebutuhan yang ada di instansi tersebut atau di daerah tersebut, maka pemerintah pusat lah yang akan melengkapi. Kemudian kalau Pemda lagi bermasalah terkait anggaran, saya rasa tidak ada masalah, karena sudah ada Permenkeu baru yang mengatur tentang dana P3K yang sudah dispesifikkan untuk pengangkatan P3K. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.